seperti yang sudah terlihat di layar, Pisang Sakinah Makassar ini adalah brand UMKM kami. Ya, next. Ya, di sini latar belakang dari UMKM yang kami pilih yaitu Pisang Makassar. Ya, latar belakangnya di sini Pisang Sakinah Makassar adalah UMKM yang berdiri dari tahun 2019. Pisang ini dikenal dengan pisang goreng yang crispy dengan berbagai topping seperti coklat, keju, green tea, dan sebagainya. Untuk segmenting untuk STP pada Pisang Makassar ini dari segmenting demografisnya itu untuk semua kalangan dari anak-anak hingga lanjut usia semua bisa menikmati pisang ini. Dan untuk dari geografisnya bisa didapatkan dari Kota Depok dan sekitarnya. Untuk psikografisnya semua yang menyukai cemilan manis bisa memakan pisang Makassar ini. Dan yang terakhir behaviornya memiliki kebiasaan memil yang tinggi. Selanjutnya targetnya itu pertama dari rumah tangga, kedua keluarga, dan ketiga mahasiswa. Poin-poinnya itu mencari cemilan praktis, konsumsi di sela aktivitas, dan pecinta jajanan manis. Selanjutnya positioningnya itu Pisang Sakinah Makassar ini hadir sebagai taman cemilan kamu yang sehat, lezat, dan terjangkau harganya. Selanjutnya sini tofu moku dan bofu dari Pisang Makassar. Tofu top of funnel itu awareness kita untuk mengangkat Pisang Makassar ini. Kita membuat konten yang menampilkan produk dengan kejelasan rasa, tekstur, dan juga toppingnya. Selanjutnya moku itu middle of funnel, kita menarik pelanggan untuk mengikat pisang ini dengan cara membuat konten testimoni pelanggan dengan memberikan produk tester dan pendapat dari pelanggan yang mencobanya. Selanjutnya tadi itu boku bottom of funnel itu menarik pelanggan untuk membeli produk kita dengan cara membuat konten promosi dan memberikan diskon pada produk. Selanjutnya tentang copy writing-nya, dari yang pertama itu attention, yang terusnya itu kita membuat attention pernah mencoba pisang gorengan bikin jantung berdebar karena kelezatannya. Pisang Sakinah menghadirkan pisang goreng premium yang banyak dilapisi karamel manis serta topping istimewa dan berbagai macam. Selanjutnya interest, Pisang Sakinah dibuat dari pisang pilihan dan resep khusus turun-temurun dari keluarga. Selanjutnya desain pelanggan kami mengatakan bahwa ini bukan sekedar cemilan, ini adalah sebuah pengalaman. Selanjutnya action, bersiaplah untuk merasakan cinta pada suapan pertama Sakinah. Hubungi kami di nomor bawahnya. Selanjutnya ini ada resource reward, beberapa analisis resource reward yang kami pernah research analisis dari beberapa website. Ada 3 website dan kita mendapatkan 5 top keyword terbanyak yang dicari. Yang pertama ada pisang karamel, yang kedua ada pisang goreng coklat crispy, yang ketiga ada pisang crispy, dan keempat ada pisang crispy coklat keju, dan yang terakhir ada pisang crispy lumer. Selanjutnya alasan mengapa kami memilih bisnis Pisang Makassar ini. Yang pertama, bahan baku mudah didapat dan terjangkau. Yang kedua, nilai gizi yang tinggi. Yang ketiga, cocok untuk semua kalangan. Yang keempat, segala praktis dan serbaguna. Yang kelima, harga terjangkau dengan porsi besar. Yang keenam, ada potensi pasar yang luas, dan yang terakhir itu dukungan terhadap UMKM lokal. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan tentang konten calendar, di mana konten calendar ini penting untuk melakukan penjadwalan pempostingan konten dari produk Pisang Makassar ini. Yang pertama di sini kita punya 3 konten calendar,
jadwal dari hari Senin sampai Jumat dan weekend di hari Sabtu. Lalu lanjut ke strategi kontennya. Yang pertama, target audience. Dari target audience produk Pisang Sakinah Makassar ini mencakup pelajar dari SD sampai SMA hingga mahasiswa, karyawan, serta keluarga besar yang menyimpan camilan dengan seperti Pisang Sakinah Makassar ini. Dengan untuk rentang usianya masuk dari 8 sampai 40 tahun dan pendapatannya masuk mulai dari kalangan ekonomi bawah, menengah hingga ke atas. Lanjut, next. Nah, untuk pemilihan platformnya, kami memilih 3 platform utama sebagai media atau promosi dari produk Pisang Sakinah ini. Yang pertama ada Instagram, yang kedua ada Facebook, yang ketiga ada TikTok. Dimana dari masing-masing ketiga media sosial ini termasuk dari top 3 media sosial yang bisa menaikkan engagement dalam melakukan promosi produk kami ini, terutama Instagram dan Facebook, karena memiliki engagement yang paling banyak, serta TikTok juga. Lalu ada pun pesan utama dan tone of voice. Yang pertama yaitu pesan utamanya. Pisang Sakinah sendiri memiliki pesan yang ingin disampaikan bahwa Pisang Sakinah bukan hanya cemilan biasa, tapi camilan kekinian yang enak, unik, dan cocok untuk semua suasana seperti saat berkumpul bersama keluarga, teman-teman, atau dengan organisasi dan kelompok-kelompok hangat lainnya. Produk lokal ini juga bisa tampil modern strategis, jadi cocok untuk setiap kalangan. Lalu yang kedua ada tone of voice, di mana bahasa yang digunakan untuk promosi di media sosial dibuat sesantai mungkin, gaul, akrab, seperti seolah kita mengobrol bersama teman. Kadang menggunakan humor ataupun logat bahasa yang lokal supaya lebih dekat dan menyenangkan, agar audiens merasa nyaman dan tertarik untuk membeli ketika melihat konten kami. Lanjut, di sini ada konten SEO. Konten SEO dari Pisang Sakinah Makassar. Kami memilih website Blogspot sebagai salah satu platform juga untuk melakukan konten SEO. Di sini kita sudah memposting beberapa konten. Salah satunya adalah 7 alasan kenapa pisang goreng Sakinah khas Makassar ini menjadi camilan favorit. Dengan melalui konten SEO seperti artikel tersebut, kami ingin menarik perhatian calon pembeli melalui konten ini, sehingga calon pembeli bisa mencari camilan yang lezat, terjangkau. Strategi ini membantu Pisang Sakinah Makassar menjadi lebih dikenal dan mudah ditemukan secara online dengan search engine dari Google itu sendiri. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Oke, next buat platform promosi yang kita gunakan ada 3 tadi yang sudah diucapkan oleh Ambon. Yang pertama kita berdownload Facebook Marketing. Di sini Pisang Sakinah Makassar menggunakan Facebook Marketing dengan nama brand yang kami gunakan sudah konsisten, yaitu Pisang Sakinah Makassar. Dan untuk di profilnya udah ada kontak info untuk bagian CTA, postingan dan di bio Facebook sudah bisa mengarah ke WhatsApp langsung. Juga ada emailnya dan juga link buat mengarah ke Instagram. Nah, buat video-video yang sudah diposting, yang pertama video introduction produk. Kita mengenalkan produk Pisang Sakinah kepada audiens yang ada di Facebook, dan selanjutnya postingan edukasi untuk mengenalkan lebih dalam Pisang Sakinah itu tersendiri. Dan yang ketiga ada review, kami turun ke jalan langsung untuk memperkenalkan kepada warga sekitar untuk mencoba Pisang Sakinah. Dan selanjutnya konten yang terakhir itu promosi. Jadi kami memberikan promosi dan untuk target ke Facebook. Next, Instagram marketing. Oke, selanjutnya adalah Instagram marketing. Pertama-tama kita mulai dari nama akunnya dan logonya itu kita sesuai dan konsisten dari awal. Cuma logonya agak kita ubah karena awalnya itu benar-benar kita mengambil dari UMKM dan ini kita membuatnya sendiri. Yang kedua itu ada foto profil jelas dari video singkatnya, dan juga ada CTA atau link dari Linktree yang bisa mencakup dari TikTok, Instagram, ataupun Facebook, ataupun
juga WA yang agar bisa konsumen atau pembeli bisa langsung memencet link tersebut jika mau membeli. Nah, yang ketiga di sini ada hashtag yang populer yang sering kita gunakan di setiap konten agar mudah ditemukan dan juga masuk ke FYP penonton Instagram. Oke, selanjutnya ada insight secara keseluruhan dari postingan Instagram. Pertama-tama itu ada dari tanggal 31 Mei sampai 29 Juli. Itu ada 472 tayangan, 82,4% dari pengikut dan 17,6% bukan pengikut. Akun yang dijangkau kami adalah 157. Dari semua jenis kontennya, realnya mencakup 79,4% dan postingannya 20,6%. Dari interaksinya ada sekitar 56 interaksi dan 61,1% pengikut. Bukan pengikutnya ada 38,9%. Akun yang kami interaksi atau yang berinteraksi dengan akun kami ada 22 akun. Berdasarkan jenis konten, reelsnya ada 77,8% dan postingannya ada 22,2%. Selanjutnya ada rekap untuk setiap engagement dalam setiap postingan. Dalam bulan Mei tentunya itu sangat-sangat padat, ada 1,1 ribu tayangan dan reels postingan, 43% tayangan dari bukan pengikut dan 32 pengikut. Untuk rekap kinerja pada bulan Juni, 479 tayangan dan reels postingan, 17% tayangan dari bukan pengikut dan masih 32 pengikut. Oke, dari di sini lanjut ke insight postingan di reels Instagram. Ini kita mengambil salah satu konten kami dari awal-awal setelah commissionnya dari produk tersebut atau brand launching. Di sini like-nya ada 26, komentar ada 2, share-nya ada 1, dan save-nya ada 1. Untuk tayangan kita mendapatkan 383 tayangan, waktu nontonnya 48 menit 5 detik. Dari interaksinya ada 30 akun dan aktivitas profil ada 1. Lanjut ke retensi. Retensi itu lihat peringkat pada 3 detik pertama itu 3 detik pertama tingkat tayangan reels ini ada 51,0%. Tingkat tayangan rata-rata andanya masih belum tahu atau belum ada. Waktu menontonnya masih 48 menit atau 5 detik. Waktu nonton rata-rata 10 detik. Selanjutnya ke interaksi dari kapan orang-orang menyukai reels kami. Dari interaksinya itu ada 66,7% dari pengikut dan 33,3% bukan. Untuk ramenya itu cuma hanya di 10 detik pertama dan detik-detik selanjutnya itu si datar di bawah. Tingkat keramaiannya itu sekitar 60% dan selanjutnya ada akun yang berinteraksi masih 26. Dan jika di konten yang ini kami yang mengikuti ada 1 akun. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh Andi sebagai TikTok marketing. Oke, baik. Dari TikTok marketing untuk profile dan link kita sama ya, dari awal sampai akhir, walaupun di awal memang ada perubahan besar-besaran untuk di bagian pada profile. Nah, di bio-nya sendiri sudah dilengkapi oleh CTA yang itu langsung ke arah Linktree. Di dalam Linktree kita ada WhatsApp, Instagram, Facebook yang dimana itu sangat membantu customer untuk entah untuk tidak bertanya ataupun langsung memesan. Nah, untuk followingnya itu ada 2, followers ada 6 dan jumlah likes-nya itu 24 karena kita baru 2 konten. Di konten yang pertama itu kita ada soft branding. Nah, di konten yang sebelah kanan kita itu ada 13 likes, 2 komen dan 1 simpan juga 1 share. Di konten itu kita ada soft branding yang disela oleh humor. Nah, di konten kedua itu kita dominan dengan konten promosi. Ya, seperti itu. Dengan 13 likes, 4 komen, 1 save dan 1 share. Oke. Oke, dilanjut.
dari Facebook. Terdapat 4 konten di Facebook ini. Dari total semuanya, viewsnya ada 55, dan untuk total interaksi, like, comment, share, sama search-nya itu ada 29. Nah, engagement rate-nya ini hanya 0,53%, yang berarti keterlibatan audiens di Facebook ini masih rendah. Jadi kontennya cukup ditingkatkan baik dari segi visual maupun formatnya. Lanjut, evaluasi engagement rate untuk Instagram. Jadi kami di sini memiliki 6 konten dengan total viewsnya itu ada 1.556 dan interaksinya ada 168. Untuk engagement rate-nya sebesar 5,6%. Ini menunjukkan bahwa Instagram punya platform yang efektif ya, yang paling efektif untuk menjangkau dan melibatkan audiens. Lanjut dengan engagement rate dari TikTok. Kami di sini hanya memposting 2 konten promosi dengan total viewsnya itu ada 306 dan total interaksinya ada 28. Untuk engagement rate-nya ada di kisaran 0,69%. Karena meskipun viewsnya ini lumayan, tapi interaksinya rendah, dan kami menyimpulkan perlu perbaikan gaya storytelling dan menambahkan call to action yang menarik. Jadi dari kesimpulan semua ini, Instagram ini platform yang berpotensial untuk membangun interaksi. Sementara Facebook dan TikTok strategi konten yang lebih menarik dan konsisten. Oke, sekarang masuk ke dalam kesimpulan serta saran. Dari proyek ini, kami belajar bagaimana cara untuk membuat strategi pasar pemasaran digital secara lengkap dan terarah. Mulai dari penentuan target pasar seperti segmen, kemudian membuat konten beberapa TOEFL dan TOEFL, hingga membawa promosi di Instagram, TikTok, dan Facebook. Semua proses ini sangat berguna untuk meningkatkan promosi dari brand Sansasiah Makassar dan mendukung UMKM secara nyata. Untuk kedepannya, sebaiknya promosi ini lebih rutin dan interaktif di media sosial. Bisa juga mencoba fitur iklan yang berbayar untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Dan untuk hasil evaluasinya secara berkala agar strategi yang menjalankan selalu relevan dengan kebutuhan target pasar kami. Dan ini untuk beberapa dokumentasi kegiatan kami selama sebulan mengerjakan proyek ini. Oke, penutup. Jadi selama menyusun proyek ini, kami belajar banyak hal, mulai dari cara menentukan target pasar, membuat konten yang menarik, sampai memahami bagaimana media sosial bisa membantu promosi produk UMKM itu sendiri. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang sudah memberikan arahan selama proses pembelajaran ini. Terima kasih Saida. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah bantu dan support tim kami selama mengerjakan proyek ini. Semoga laporan ini bisa bermanfaat dan jadi pengalaman berharga untuk kami di dunia bisnis digital ke depannya. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.